Apakah ada perbedaan ketentuan dengan takdir? Takdir itu tak usah terlalu ribet jelimet antum mengkajinya. Ikuti aja macam mana hidup Nabi Muhammad. Karena kalau sibuk mengkaji takdir ini, Jabariyah begini, Qadariyah begini, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Ribet antum. Menghafal istilahnya aja poning kepala antum. Masalah takdir ini ikuti aja macam mana Nabi melewati hidupnya. Nabi itu tahu tak dia tentang semua yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu? Tahu tak dia? Tahu kan? Dia kan udah naik ke atas. Naik dia, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi itu tahu. Tapi waktu perang Badar, coba tengok perang Badar. Macam mana dia, bagaimana dia berinteraksi dengan takdir. Berkemah di dekat tempat air. Kenapa berkemah dekat tempat air? Supaya pasukan musuh nanti kalah, karena air sudah dikuasai. Pasukan berbaris disusun arah matahari terbit. Di mana matahari terbit? Sini. Di sini pasukan Nabi Muhammad. Baris di sini kata Nabi. Supaya apa? Supaya nanti matahari terbit dari sini, musuh dari sini. Silau musuh. 2-0 kalah. 3. Nabi mesti tahu musuhnya berapa. Supaya kita tahu kekuatan kita berapa musuh. Malam-malam datang tukang masak mengendap-endap mencuri air. Tangkap. Tanya, berapa pasukan kalian? Kata tukang masak, aku tak tahu. Aku bukan panglima perang, aku tukang masaknya. Nabi Siddiq amanah tabligh fatona. Berapa kambing kau masak? Berapa onta kau masak? Aku masak kambing sekian, onta sekian. Kalau begitu jumlah kambingnya, segitu jumlah ontanya, berarti sekian jumlah kalian. Tahu Nabi. 3-0. Nabi tahu berapa jumlah musuh. Nabi berkemah dekat air. Nabi berkemah tempat matahari terbit. Malam, besok mau perang hari Jumat. Malam, 17 Ramadan. Nabi berdoa tangan ke atas sampai jatuh sorban. Tak ada Nabi tidur-tiduran. Waktu ditanya Abu Bakar, ya Rasulullah, gimana strategi kita? Menang kita ini. Udah. Tak usah kalian latihan-latihan. Tak usah latihan. Menang aja kita ini. Dah. Paham? Takdir itu serahkan urusan Allah. Kita berstrategi. Apa yang mesti kita lakukan berstrategi? Aku mesti selesai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Di semester 6 aku mesti sudah masuk judul. Semua materiku habis, semester 8 aku tak masuk kuliah lagi, tinggal nunggu wisuda. Di semester 8 ni aku sudah berpikir tentang tesis S2, aku mesti daftar S2. Begitu. Saya, begitu sampai di Mesir udah main otak nih. Aku mesti S1. Saya tengok ada disertasi tebal. S2, tesis S2 orang Riau di Sudan. Nanti aku S2 ke Sudan. Pokoknya aku mesti selesai S1, S2, S3. Nanti aku bawa ijazah ni ke Brunei, ke Malaysia. Aku mesti jadi dosen. Berpikir begitu. Ini sekarang mengkaji masalah takdir sampai gitu ini segala macam, pas ditanya, apalah strategi kau masa depan? Serahkan pada Allah. Bukan begitu Nabi menjalani takdir. Kalau sudah disusun strategi sedemikian matang, kalah, baru berkata ini adalah takdir qadarullah. Memasang takdir ini simpel saja. Antum nampak anak gadis, tapi antum tak mau buat dosa. Antum kuliah serius,
Nantilah setelah selesai aku kuliah, setelah aku kerja, ada gaji cukup, tak menyusahkan orang tua, baru ku pinang dia. Bilang sama orang tuanya, Pak, aku tak mau buat dosa, Pak. Nanti setelah aku kerja, aku datang meminang anak bapak ini. Catur strateginya semua. Ternyata setelah kerja, cincin udah cukup, biaya udah cukup. Begitu datang di situ, rupanya bapak sudah ngasih ke orang lain. Qadarullah. Terus bagaimana sikap kita kepada Allah? Berarti Allah sudah menyiapkan perempuan yang lebih baik daripada itu. Hubungan kita dengan Allah ini cuma dua. Pertama, ridha. Kedua, husnuz. Itu cuma husnuz. Dulu Ustaz planning S1, aku mesti S1. Selesai S1 tahun 2098 berangkat ke Mesir. Tahun 2000 pergi haji, naik kapal laut. Sampai di Makkah berjumpa sama semua mahasiswa-mahasiswa. Otak ini mencari info S2. Yang mau dicari ini gratis dan bisa haji. Karena haji nanti sambil kerja dapat duit. Kau dari mana? Aku dari India. Cemana di India? India murah. Daging lembu, sapi, daging kerbau murah. Cocok nih India. Dan bahasa Inggris lancar. Everything tutorial. I tell you. Kelebihan India, biaya hidup murah, bahasa Inggris lancar, dan bisa bahasa Urdu. Kya hal hai? Tiket. Tapi tiket mahal kalau pergi haji. Ini untungnya, ini ruginya. Kau dari mana? Aku dari Sudan. Sudan murah naik kapal. Biaya hidup tak terlalu tinggi. Tapi cuacanya dua, panas dan panas sekali. Oh, positif. Catat. Sudan ini kelebihan, ini kekurangan. Kau dari mana? Aku dari Irak, man. Kumpul semua kawan-kawan semua. Dari Irak, iya. Ada yang gratis sana. Universitas Saddam Hussein, gratis. Haji bisa tiap tahun. Haji tiap tahun, naik bis, murah. Mantap. Murah, naik bis, bisa haji tiap tahun. Bagus. Kalau gitu nanti tahun 2002 aku akan ke Baghdad. S1 Al-Azhar Kairo, S2 Baghdad, Universitas Saddam Hussein. Begitu saya tamat, dibom sama George Bush, rata Universitas Saddam Hussein. Qadarullah. Takdir Allah. Pikir otak ini, cemana supaya kuliah tak minta duit. Begitu memahami takdir itu. Yang penting aku mesti punya 3 ijazah. S1, S2, S3. Nanti 3 ijazah ini akan kubawa ke Brunei Darussalam, ke Malaysia. Aku mau jadi dosen di sana. Pasang di dinding kamar tuh tulis S1, S2, S3. Saya dulu tuh sekolah di Air Molek. Cari nanti kawan saya yang sekelas sama satu tempat duduk. Buku-buku saya itu saya tulis Profesor Abdul Somad. Kata kawan saya sebangku tuh, Mat, ku minta sama kau, janganlah kau tulis lagi. Jangan kau tulis lagi. Kenapa? Saya bilang, aku takut kau gilo. Tak gila saya. Sehat saya sampai sekarang. Nanti pergi ke Air Molek, cari Madrasah Aliyah Nurul Falah. Mana asrama Ustaz Somad, cari mana kawan Ustaz sekelas yang sebangku dulu. Betul Ustaz itu menulis bukunya Profesor Abdul Somad. Tercapai? Alhamdulillah. Tak tercapai? Apakah tercapai yang macam Ustaz cita-citakan? Tidak. S1 dulu, S2 dulu, disuruh mak pulang. Habis itu baru pergi pula S3. Sempat dulu masuk ke suku Talang Mamak, ke suku Akit, ke Bagan Benio. Ternyata rencana Allah jauh lebih indah. Coba kalau dulu macam rencana saya, S1, S2, S3, dosen. Cumanalah hidup saya sekarang? Rumah, kampus, mati. Rencana Allah jauh lebih indah. Sekarang 6 bulan sekali saya kuliah umum. University Islam Melaka, University Malaysia Sabah, UMS,
University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, saya tetap ngajar di kampus. Tapi saya bisa masuk ke dalam bagan beniau, bisa buat pondok pesantren dengan Ustadz Alno, masuk ke suku Talang Mama, buat pondok lagi di Seberida. Lebih berwarna, lebih indah. Bisa tabligh akbar, bisa ke musola, bisa ke masjid, bisa endorse calon gubernur. Ternyata menurut Anda kau cocoknya di sini, man. Coba antum bayangkan andai saya cuman ngajar di kelas. Kan mubazir suara saya ini. Kecuali saya memang orangnya tak berteriak. Pelajaran kita hari ini bagaimana kita. Itu memang cocok di kelas. Kira-kira yang indah itu rencana saya atau rencana Allah? Rencana Allah jauh lebih indah. Tapi kita mesti punya rencana. Jangan nanti pas ditanya, apalah rencana kau? Rencana Allah jauh lebih indah. Kau buat dulu proposal kau. Baru nanti Allah juga punya rencana punya kau. Ketika tak sesuai rencana kau ini, ada rencana Allah yang jauh lebih indah. Itulah memahami takdir. Saya tak mau kalian sibuk menghafal ayat takdir, hadis takdir mubram, takdir muallaq, takdir. Paham aja tentang masalah takdir ini, beli kitab 50 Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Idrus Ramli. Ada contoh. Kirim ke grup. Di situ lengkap semua udah. Antum pahamnya, menjalani takdir, jalani macam Nabi Muhammad SAW. Buat program, buat planning, tercapai, alhamdulillah. Tak tercapai, qadarullah. Hubungan kita dengan Allah dua. Pertama ridha, kedua husnuz